Pak, aku ingin bertemu dengan Karan Lutra. Karan Lutra sudah dibebaskan. Apa? Apa? Dia telah dibebaskan? Siapa yang bebas? Yang melepaskannya tanpa izinku? Pak, tadi aku menuju ke selnya, tapi aku tidak menemukannya, jadi... Media sangat meresahkan kita. Mereka belum siap untuk pergi. Jadi kami memindahkannya ke sel lain. Sekarang kami sudah memindahkannya kembali ke sel yang sama. Semua orang mengkritik fotonya. Pak, aku ingin bertemu dengan Karan Lutra. Aku mohon, Pak. Kalian telah menyusahkanku. Berapa kali ingin bertemu dengannya? Pak, izinkan aku bertemu dengannya. Jangan manfaatkan kebaikanku. Tunggu di ruang tunggu. Aku akan mengirimnya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Itu berarti anggota keluarga memberi Risab semua uang tunai yang mereka miliki. Risab membawa banyak uang tunai. Apa yang begitu mendesak sehingga semua orang memberi begitu banyak uang tunai ke Risab? Ada yang mencurigakan. Zerlin, apa yang kau lakukan di sana? Masuklah ke dalam. Ada masalah apa? Apa yang kau pikirkan? Bibi, apa yang terjadi di sini? Risab menabrakku di luar rumah. Dia begitu tampak gelisah dan dia sedang terburu-buru. Karena dia menabrak aku, dia menjatuhkan tas yang berisi banyak uang tunai, Bi. Kemana dia pergi dengan begitu banyak uang tunai? Maksudku, semua transaksi saat ini dilakukan melalui cek atau transaksi online. Mengapa dia membawa begitu banyak uang? Sebenarnya, Zerlin, uang tunai. Tidak ada yang boleh memberitahu siapapun tentang uang ini. Kau tidak akan beritahu siapapun tentang uang ini. Apapun yang terjadi, kau tidak akan memberitahu siapapun kemana aku pergi dan untuk apa. Orang yang bersekongkol melawan kita, mungkin saja saat ini sedang memata-matai kita. Itu tidak penting, Zerlin. Dia membutuhkan uang tunai untuk kesepakatan mendesak. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, oke? Aku mengerti, Bi. Kau tidak menganggapku sebagai bagian dari keluargamu. Itu sebabnya kau menjauhkanku dari urusan keluargamu. Bibi, aku calon menantu di keluarga ini. Kau bisa berbagi cerita denganku. Atau mungkin kau menganggap aku orang luar. Apa yang kau katakan, Zerlin? Aku tidak salahkan, Bi. Aku bisa lihat wajah Bibi yang begitu mengkhawatirkan. Kau masih memikirkannya. Kenapa kau tidak memberitahu aku kenapa Risab membutuhkan begitu banyak uang tunai? Kau bersikap berlebihan, Zerlin. Tidak ada hal seperti itu. Baik, Bi. Ternyata Bibi tidak percaya padaku. Aku permisi. Zerlin, Zerlin, dengarkan aku. Dia kesal. Tapi aku tidak berdaya. Untuk pertama kalinya Risab meminta sesuatu padaku. Aku tidak bisa membawakannya. Risab tidak ingin ada yang mengetahuinya. Kalau tidak, keluarga kita akan mendapat masalah. Aku tidak ingin keluargaku menghadapi masalah apapun. Kami punya banyak musuh akhir-akhir ini. Salah satu dari mereka mungkin ada di antara kita. Iya, sayangku. Sepertinya bahagia sekali. Karena aku bahagia. Sayang, dengar. Aku dengan cerdik menemukan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Dan juga menciptakan masalah bagi musuhku. Jadi, ketika musuhku dalam kesulitan, kebahagiaanku itu tiada batasnya. Sudah, jangan banyak bicara. Dengar aku baik-baik. Sesuatu sedang terjadi pada pikiran Risab. Aku melihat tas di tangannya yang berisi begitu banyak uang tunai. Aku yakin Risab akan memberikan uang tunai itu pada orang yang akan membantunya membebaskan Karan. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dilakukan dengan uang itu? Ada hal terpenting bagi Risab saat ini. Ini untuk membebaskan Karan dan membersihkannya dari tuduhan pelecehan. Aku yakin Risab akan memberikan uang itu kepada orang yang akan membebaskan Karan keluar dari masalah ini. Tapi siapa yang akan membebaskan Karan? Menurutku itu Monisa. Apa bisa kau diam? Kau tahu apa? Tuhan itu telah memberi setiap orang satu sifat yang seringkali mengalahkan sifat aslinya. Misalnya, aku ini licik dan pemarah. Demikian pula kau memiliki sifat curiga dan mudah menjadi hyper. Kau itu selalu meragukan teman-temanku dan juga aku. Dengar ya, aku ini bisa meyakinkanmu bahwa Monisa dan juga Ritvic tidak akan menipu aku apapun yang terjadi. Aku di tempat mertuaku.
Sepertinya aku akan pulang terlambat. Kusarankan kau sebaiknya tetap di sana. Aku pikir ada seseorang di sana. Dia mengubah topik pembicaraan. Oh, baiklah. Aku mengerti. Pasti ada seseorang di sekitarmu, kan? Oke, dengar. Setelah aku memutuskan sambungan, segera ganti namaku di ponselmu menjadi Ibu. Simpan nomorku dengan nama Ibu, oke? Iya, Bu. Aneh sekali. Tadi ada seseorang di sini. Kemana dia menghilang? Siapapun itu, dia mengawasiku. Aku yakin sekali. Benarkah? Itu berarti kakakku telah melanggar prinsipnya untuk membantu aku. Dia setuju untuk memberikan uangnya agar dia mengatakan yang sebenarnya. Bagus. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Seperti kata pepatah, ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, kau harus mengambil jalan yang tidak benar. Selain itu, kita tidak punya cukup waktu untuk melawannya secara hukum. Benar. Kalau kami tidak memberikan uang dan membuat dia mengaku, aku bisa dihukum 7 tahun penjara. Ada apa? Kau kenapa, Prita? Kenapa tiba-tiba kau merasa terganggu seperti ini? Semuanya baik-baik saja. Dia akan mengatakan yang sebenarnya setelah dia mendapatkan uangnya. Aku minta maaf. Risab tidak perlu melakukan semua ini. Jika saja aku bisa membantumu sepenuhnya. Tidak, Prita. Jangan berpikir seperti itu. Terlepas dari apa yang terjadi padamu di rumahku, kau selalu mendukungku, Prita. Kau selalu berdiri di sisiku. Kau mencoba menyelamatkan aku dari gadis itu bahkan di hotel. Kau memberitahu aku apa yang terjadi padaku di hotel. Kau menemukan plat nomor mobilnya untuk dapatkan alamatnya. Kalau Risab berhasil hari ini, itu semua karena kau. Dia akan bisa merekam pengakuannya di rumahnya. Cobalah pahami, Prita. Kalau aku keluar dari sini, itu semua berkat kau. Kenapa dia tidak menatapku? Kenapa dia mengalihkan pandangannya? Apa dia menyembunyikan sesuatu? Nyonya Aurora melarangmu bertemu denganku. Kau datang ke sini tanpa izin darinya. Ini masalah orang yang baik hati, Prita. Sama seperti kau. Di satu sisi tentang temanmu. Tapi kau pikirkan ibumu juga. Kau tidak bisa melawan salah satu dari mereka, Prita. Kau harus penuhi semua tugasnya. Prita, mereka yang sudah mengenalmu atau akan mengenalmu pasti akan bangga. Kau wanita yang baik. Tidak, Karan. Aku tidak bisa melakukan sebanyak ini. Tapi aku tidak bisa mengabaikan tugasku sebagai seorang anak. Aku sangat bersalah. Aku tahu yang sebenarnya. Aku bisa saja bersaksi untuk mendukungmu. Kau pasti sudah dibebaskan sekarang. Tetap saja, aku harus menyembunyikan kebenarannya. Dan ibu, aku tidak takut dengan kemarahan ibu, Karan. Aku tidak membantumu karena aku tidak ingin menyakiti hati ibu. Aku tidak akan menjelaskan semuanya padanya. Tapi Prithvi meracuni pikiran ibu. Bagaimanapun, semuanya akan baik-baik saja. Kau akan dibebaskan hari ini. Ya. Ada apa? Beritahu aku. Kau tidak bersalah. Kau tidak melakukan apapun. Aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Kau tidak pernah tahu, ibu mungkin mengenali dilemaku. Saat kau dibebaskan, ibu mungkin saja berubah pikiran dan mengizinkan aku bisa bertemu denganmu. Tapi sampai saat itu tiba, aku tidak bisa bertemu denganmu. Karena itu, aku tidak akan menyakiti hati ibuku. Karena ibuku sangat berarti bagiku, Karan. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain dia di dunia ini. Sampai ibuku memberiku izin untuk bertemu denganmu.
Aku tidak akan bertemu denganmu, Karan. Tidak akan pernah. Aku tidak akan bertemu denganmu, meskipun itu berarti aku tidak adil terhadap persahabatan kita. Aku harap kau mengerti. Ya, aku mengerti. Aku sangat menghormati Nyonya Aurora, Prita. Dan dia sangat ingin bersamamu. Kau sudah lama menjauh darinya, dan sekarang kau harus bersamanya. Kau tidak boleh melakukan apapun yang tidak disetujui. Jadi lakukan apa yang dia katakan. Jangan membangkang. Dengarkan dia, Prita. Jadi, aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Atau siapapun dari keluargamu lagi. Kita tidak bisa bertemu. Ini, aku sudah menepati janjiku. Bagaimana kau bisa mengadakan uangnya begitu cepat? Itu bukanlah urusanmu. Aku sudah memenuhi janjiku. Sekarang giliranmu. Katakan padaku nama orang itu. Aku akan ceritakan semuanya padamu. Apa kau ingin menelpon pengacaramu atau mencatat semuanya di telepon? Kau bisa merekam di telepon saat pengacaramu tiba di sini. Kami akan merekamnya. Sristi. Oke. Sekarang kami akan rekam semuanya. Aku ingin kau mengakui perbuatanmu. Bahwa kau melakukan segalanya demi uang dan Karan tidak memaksakan dirinya kepadamu. Aku ingin kau bilang bahwa seseorang membayarmu untuk melakukan ini dan dialah yang berkonspirasi untuk menjebak Karan. Setelah itu, kau akan memberitahuku nama orang itu. Setelah rekaman, kami akan pergi ke kantor polisi dan kau akan mencabut pengaduanmu. Jika kasusnya sampai dibawa ke pengadilan, kau harus bersaksi di pengadilan dan kau hanya akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak lebih dari itu. Oke? Monisa, kita sudah mulai. Ayo. Kau memberiku uang dalam jumlah yang sangat besar karena kau ingin aku menyebutkan nama orang yang membayarku untuk menjebak Karan, kan? Dan kau ingin menarik laporanku. Kalau kasusnya dibawa ke pengadilan, aku harus mengatakan apa yang kau minta. Kau ingin aku mengatakan bahwa aku merencanakan segalanya dan Karan tidak bersalah. Benarkan Tuan Rishabh Lutra? Kenapa kau mengulangi hal yang sama? Kenapa kau selalu membicarakan uang? Langsung saja ke pokok persoalan dan buatlah pengakuan. Aku hanya ingin kau menjelaskan bahwa kau sudah memberiku uang untuk mencabut kasusku. Dengar, Tuan Rishabh Lutra, Aku tidak kau ingin merekamnya. membeliku, kan? Kau ingin aku berbohong di pengadilan. Aku tidak akan melakukan itu. Ingat, Tuan Lutra, kau tidak bisa melakukan itu terhadapku. Kau tidak bisa membeliku. Apakah kau sudah gila? Hah? Kenapa kau mengatakan itu? Hah? Apa yang kau katakan? Ini jebakan. Tangkap mereka. Ayo. Sristi, pergilah dari sini. Jika kau disangkut bersamaku, bagaimana aku menghadapi Tidak, Bisarma? Pergilah, jangan ikut campur. Ayo. Orang Ayo. ini terus menekanku untuk mencabut kasusnya. Dia memberiku Jangan melawan, uang dan dia memintaku untuk menarik kasusnya dengan imbalan uang itu. Dan aku takut kalau Gadis aku menolak. gadis ini sudah mungkin berbohong, dia Pak. akan Dia mengirim berbohong. preman ke Dia rumahku. mengaku bahwa dia menjebak Karan, Pak. Tolonglah, percaya padaku. Dia berbohong. Tanya dia, interogasi dia, Pak. Kau pikir hanya kau yang jujur dan kami semua pembohong. Dasar anak manja. Bawa dia. Hei, dengarkan aku. Ayo. diam, Kau akan diam. menghadapi Ayo. konsekuensi yang mengerikan, Ayo. Pak. Ayo, Pak. Katakan saja yang sebenarnya. Sudah. Akui semua kejahatanmu. Ayo. Katakan. Dia sudah tamat. Dan kau tahu, aku bisa saja menangkapmu juga. Tapi aku tidak melakukan itu karena aku ingin kau menyampaikan pesanku pada Prita. Katakan padanya untuk tidak main-main denganku. Sekarang keluar.
keluar! Ya Tuhan, aku khawatir sekali. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi di sana. Aku berharap Risap membuat gadis itu mengakui kejahatannya. Sudah lama sekali. Seharusnya Risap memanggil kita. Itu yang kukhawatirkan. Dia pergi sudah lama dan belum menelpon kita. Aku sudah menelponnya, tapi dia tidak menjawab. Risap tidak pernah seperti ini. Aku khawatir sekali. Raki, jangan panik. Hal-hal seperti ini memang membutuhkan waktu. Jangan khawatir. Suamiku, aku tahu kau berkata begitu untuk menenangkanku. Tapi entah kenapa aku merasa sangat gelisah. Aku merasa ada sesuatu yang salah terjadi pada Risap. Biar aku menelponnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Raki, aku mohon. Aku harus... Demi Tuhan, tenanglah. Sekali lagi tenanglah. Segalanya akan baik-baik saja. Tidak perlu panik. Raki, tenangkan dirimu. Segalanya akan baik-baik saja. Paman, ayo ikut denganku sekarang. Ini sangat berbahaya. Apa? Ayo, Paman, ikut denganku. Astaga. Risap Lutra, pemain kriket terkenal kakak dari Karan Lutra, telah ditangkap. Risap Lutra mencoba menyuap korban Karan dan tertangkap basah. Risap mencoba untuk protes ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib. Risap ingin dia membuat pernyataan palsu dengan imbalan uang dan membuktikan kalau Karan tidak bersalah. Risap ingin dia menarik laporannya. Bagaimana seseorang bisa membungkuk begitu rendah? Tapi kami memuji gadis yang memilih martabatnya daripada keserakahan. Lihat kan, apa aku bilang? Aku bilang aku merasa gelisah. Aku tahu ada yang salah dan Risap dalam masalah. Tenanglah, sekarang Risap Tolong, ditangkap. Raki, tolong, tenanglah. Aku mohon tidak seorang pun yang boleh tahu di keluarga ini, terutama ibu. Dia sedang tidak sehat. Dia tidak akan bisa mentoleransi hal ini. Tapi bagaimana dengan Risap? Aku ada untuknya. Aku akan membawanya kembali. Jangan khawatir. Ayo cepat, Pak. Cepat keluar. Pak, ayo, tolong dengarkan aku. Awas, awas. Aku tidak Beri melanggar jalan. hukum apapun atau mencoba menyuap siapapun. Ayo. Kenapa kau tidak mengerti, Pak? Tolong interogasi gadis itu. Gadis itu penipu, Pak. Tolong. Permisi. Percaya padaku, Pak. Dia penipu. Pak, dengarkan aku dulu. Sristi. Aku mengenal Risap secara pribadi. Sristi, Dia ayolah. tidak bisa melakukan hal seperti itu. Matikan kameranya. Tolong dengarkan aku, Pak. Dia tidak bersalah. Diam kalian. Jangan bicara. Hei, Pak, tolong dengarkan aku. Aku di sini, di ruangan itu. Risap tidak menuntut apa-apa. Dialah yang meminta sejumlah uang. Risap tidak bersalah, Pak. Sristi, aku bilang jangan ikut campur. Jangan ikut campur, pulanglah ke rumah. Pulang sana. Tidak bisakah kau melihat kebenarannya, Pak? Jika kau mengaku pembela hukum, lihatlah kebenarannya. Gadis itu sudah membodohimu dan kau mempercayai dia. Dia adalah wanita yang licik. Dia sedang pura-pura, tanya dia. Kami juga ada di sana. Kami melihat dan mendengar semuanya. Kami punya buktinya. Apa yang kau lihat? Perlihatkan padaku. Cepat bawa dia. Beraninya kau? Tidak. Jangan melawan. Jangan. Beraninya kau. Kami akan membawanya. Pergi kalian. Sristi, bangun. Kau baik-baik saja? Iya. Apa kalian semua sudah gila? Ayo, Pak. Hei, lepaskan Ayo, aku. Pak. Cepat, Lepas. ayo. Apakah Ayo, kau ikut. tidak punya sopan santun? Kau tahu bagaimana harus bersikap kepada seorang gadis? Kau bilang kau polisi, tapi tidak tahu bersikap terhadap seorang gadis. Perilakumu buruk dengan gadis yang mendukung kebenaran. Dan kau memuja gadis yang sudah membohongimu. Dan kau menyebut dirimu seorang polisi. Polisi macam apa kalian ini? Pak Inspektur, Sembahlah dia itu. Dia sedang melakukan suatu tindakan. Dia membodohi kalian. Anda lupa membawa tas berisi uang ini. Dia membawa uang ini untuk menyuapku. Ini buktinya, Inspektur. Dia berbohong. Sristi. Aku ingin menghajar. Sristi, demi Tuhan, hentikan. Lepaskan aku. Sristi, Aku tenanglah. tidak akan membiarkan Tangkap dia. gadis itu. Tempatkan dia di penjara bersama Risap Lutra. Bawa dia juga. Pak Inspektur, tunggu sebentar. Gadis itu tidak bersalah. Dia sudah dipengaruhi olehnya. Aku tidak ingin gadis yang tidak bersalah ini masuk penjara. Setelah apa yang dia lakukan padaku, tidak ada gadis di posisiku yang akan membiarkannya. Dia tidak tahu Lutra itu berbahaya. Kau boleh pulang. Cepat bawa dia. Ayo. Lepaskan dia. Dia tidak bersalah. Tolong beri aku jalan. Pak, ayo, aku Pak. mohon padamu. Aku mohon. Tolong lepaskan Risap. Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apa-apa. Maafkan aku, Sristi. Aku sudah tertipu. Inspektur, tolong dengarkan aku. Risap, bagaimana bisa mereka membawamu pergi? Risap, kau tidak boleh pergi. Risap.
Bisakah aku menelpon, Pak? Kau mau menelpon? Lihatlah, anak kaya ini ingin menelpon. Aku pikir kau ingin membuat video. Kau sebenarnya ingin membuat video. Dan kau tawarkan membayar seorang gadis sebesar 10 juta rupiah untuk bersaksi. Begitu adikmu dibebaskan, kau malah menuduhnya meminta uang. Kau ini memang bisa menipu siapa saja. Kau akan bebaskan adikmu dan menyimpan uangnya juga? Baiklah Tuan Lutra, kau ingin memainkan permainan ganda. Kenapa kau dan Karan bertekad mengganggu gadis itu? Mengapa kau ingin menghancurkan kehidupan seorang gadis sederhana? Kenapa kau diam? Kau tidak punya jawaban. Aku juga punya banyak hal untuk dikatakan, Pak. Tanya pada dirimu apa kau ingin mendengar kebenarannya. Itu karena kau sudah cukup puas mendengar kebohongan. Kau akan sadar bahwa kau salah. Saat itulah aku akan bicara dengan... Lihat saja. Lanjutkan. Ya, kau akan lihat nanti. Kau ini kenapa? Apa kau tidak lihat? Risa Lutra itu kelihatan murung sekali. Dan dia tampaknya sangat depresi sekali, sayang. Bagaimana? Kau senang melihatnya, kan? Aku minta maaf, tapi aku harus mengatakan bahwa kedua pilihanmu itu luar biasa. Kedua apa? Aku dan juga Monisa. Monisa adalah pemain hebat. Dia luar biasa. Aku sudah beritahu, kan? Iya. Kau khawatir tanpa alasan. Kau itu mengira Monisa akan mundur, mengkhianati kami demi uang dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Maaf. Tidak apa-apa, sayang. Katakan padaku, siapa kita? Aku akan memberitahumu. Kita adalah penjahat kelas berat. Kita memiliki spesialisasi. Kita memang melakukan kejahatan. Tapi kita ini adalah penjahat yang cukup jujur. Kau ingat kata Sanju? Orang jahat yang kita pekerjakan, kita terlibat dalam usaha kriminal dengan penuh ketulusan. Begitu pula dengan Monisa. Boleh aku berkata jujur? Tolong jangan cemburu. Jika kau dan Prita tidak ada dalam hidupku, aku pasti akan jatuh cinta pada Monisa. Maksudku dia itu cantik, sayang. Namun kelicikannya tidak ada tandingannya. Dia sangat cerdik. Dan tahukah kau bahwa aku menyukai kucing liar dan gadis yang percaya diri seperti kau. Aku suka mereka. Banggalah padaku, aku bisa menilai siapapun dalam waktu singkat. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Tapi aku bertanya-tanya, bagaimana keadaan Prita sekarang? Pengagumnya yang lain berada di balik jeruji besi. Ini pasti akan terjadi. Siapapun yang jatuh cinta pada Prita akan menemui nasib yang sama, cepat atau lambat. Benar. Benar sekali. Tolong, ayo jalan. Tolong dengarkan aku, Pak. Aku tidak melanggar hukum atau mencoba menyuap siapapun. Kenapa kau tidak memahamiku, Pak? Tidak bisakah kau melihat kebenarannya? Atau kau tidak ingin melihatnya? Kenapa kalian yang disebut sebagai pelindung hukum tidak mencoba mencari tahu kebenaran? Salah. Kau lihat itu, mereka menjebak pria mulia seperti Rishabh. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku yakin ini adalah konspirasi yang terencana. Kedua bersaudara itu telah dijebak. Rita, semua akan baik-baik saja. Tenanglah. Apa yang terjadi, Nenek? Aku tidak mengerti apapun. Rishabh dan Karan tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka tidak bersalah. Mereka bukanlah tipe orang yang akan menyakiti siapapun. Seseorang berkonspirasi melawan mereka, Nenek. Seseorang sedang mencoba membalas dendam pada mereka. Tapi siapa orangnya? Ya Tuhan, mereka sangat membutuhkan kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kenapa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa menangkap Rishabh? Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan apapun.
Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kak Prita! Kak Prita! Nenek, di mana Kak Prita? Dia di kamar. Oke. Kak Prita! Kak Prita, apakah menemukan berita? Iya, aku melihatnya. Apa yang salah? Aku di sana bersama Risap, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku merasa tidak berdaya sama sekali. Monisa adalah gadis yang licik. Dia meminta 10 juta dan ketika dia sudah mendapatkan uangnya, dia tidak mengakui perbuatannya, tapi justru berbalik dia menyalahkan Risap. Dia bilang kalau Karan sudah melecehkannya. Kak Prita, dia mengubah kenyataan. Justru dia sudah menelpon media dan polisi sebelum kami tiba di sana. Apa? Saat wartawan mengepung Risap dengan kamera mereka, dia menyuruhku pergi. Aku merasa bersalah karena aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Risap, Kak. Aku merasa bersalah. Risap! Hei, kenapa kau menangkapnya? Hah? Beritahu aku, kenapa kau menangkapnya? Apa yang terjadi? Hei, kenapa? Kenapa dia dimasukkan ke dalam? Apa yang dia lakukan? Tunggu dulu, Kak. Biar aku bicara dengan mereka. Kenapa mereka menangkapmu? Bagaimana aku bisa tenang? Kenapa mereka memenjarakanmu? Apa mereka tidak tahu hukum? Mereka memenjarakan orang yang salah. Hei, tunggu! Karan, dengarkan aku dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka menangkapmu? Aku akan ceritakan semuanya padamu. Katakan, ada apa? Aku akan memberitahumu kita ada dalam masalah besar. Gadis itu, Monisa, dia ternyata sangat cerdik. Ini adalah permainan anak-anak baginya untuk menjebak siapapun. Dia bilang kalau aku memberinya 10 juta rupiah, maka dia akan mengaku. Lalu? Bahwa dia dibayar untuk menjebakmu. Namun ketika aku sampai di rumahnya dengan membawa uang, dia mengubah pernyataannya. Tidak akan kubiarkan. Begitu aku keluar dari sini, aku akan menghabisinya. Tidak, Karan, jangan. Aku akan menghabisinya. Tidak akan membantumu, Karan. Ini adalah konspirasi. Seseorang ingin menjebak kita dan sepertinya ada yang ingin menghancurkan keluarga Lutra. Aku yang bertanggung jawab untuk ini. Kalau saja aku tidak bicara dengan Monisa dan aku tidak terima minuman yang dia tawarkan, semua ini tidak akan terjadi. Kenapa kau menyalahkan diri sendiri? Itu seharusnya terjadi. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kau tidak melakukan apapun. Kau adalah pria pemberani. Hah? Kau tidak bisa kalah seperti ini. Orang-orang mengatakan kalau aku melecehkan seorang gadis dalam keadaan mabuk. Mereka bicara omong kosong. Aku tidak melakukan itu. Karan Lutra mencoba memperkosa seorang gadis sederhana dan tidak berdaya. Dia tertangkap basah. Aku membayar untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia setuju untuk itu. Aku sangat senang. Karan akan kembali ke rumah. Dan sekarang aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Sekarang aku mengerti kenapa aku tidak akan bisa untuk bertemu dengan Prita lagi. Karena itu kebenarannya. Aku tidak akan bisa melihatnya sampai kapanpun. Karan. Lihatlah aku. Apa yang terjadi denganmu? Ayolah. Kau adalah pria pemberani. Hah? Kak Prita, tidak akan terjadi apa-apa pada Karan. Aku tidak bisa lihat kau seperti ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Hei, kalian berdua, cepat bangun. Kalian sudah cukup beristirahat. Cepat bersiap-siap, kalian harus pergi ke pengadilan. Kalian harus membayar dosa-dosa kalian. Hei, bawa mereka keluar. Semoga yang terbaik. Manis sekali sayang. Bahkan di zaman modern ini, kau percaya bahwa makanan dadi dan gula akan menjamin kemenangan kita? Aku sangat yakin hal itu. Waktu aku sekolah dulu, aku tidak pernah memperhatikan pelajaran. Tapi ibuku selalu memberiku dadi dan gula sebelum ujian. Kau tahu kenapa? Apa? Aku lolos. Bukan karena aku belajar sebelum ujian, tapi karena aku sangat pandai menyontek. Aku pandai sekali dalam menyalin. Sampai guru tidak akan pernah mengetahuinya. Benarkah? Penghargaan harus diberikan pada dadi dan gula. Kau tahu sayang? Kecurangan dan kepalsuan adalah permainan anak-anak bagiku. Apa kau tahu sayang? Kita berdua punya bakat yang sama. Kelicikan. Itu mengingatkanku bahwa kita akan memenangkan pertarungan kita dengan Risab. Menggunakan kemampuan kelicikan kita, sayang. Dan hari ini, akhirnya aku akan merasa nyaman. Aku telah menunggunya sejak lama. Aku akan melihat kedua bersaudara itu menderita. Keduanya. Dan pada hari ini, aku akan membalas dendam pada mereka. Kupastikan bahwa Lutra bersaudara tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Aku akan memberi mereka berdua pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Karan akan membayar karena mendekati Prita, dan Risab akan membayar karena menjadikanku musuhnya. Sayang, mereka harus merasakan bagaimana rasanya dipermalukan oleh orang lain. Dan kau tahu, yang terakhir adalah kematian. Bagaimanapun juga, kita harus pergi sekarang. Pengadilan akan menggelar sidang kasus tersebut hari ini, dan kedua bersaudara tersebut akan dihukum. Dihukum. Ayo. Tuan Malkani, beritahu aku, apa masalahnya? Jadi gadis itu bersaksi melawan Risab dalam rekaman tersebut, yang dapat membuktikan Risab bersalah. Jadi kasus ini menjadi lemah bagi Risab dan Karan. Iya. Risab juga membuat kesalahan dengan memberikan uang kepada gadis itu. Karena dengan memberinya suap, dia telah memperkuat kesalahannya. Karan telah dicap sebagai penjahat, Tuan Lutra. Kesalahannya telah memberi mereka lebih banyak bukti. Maaf Tuan Lutra, tapi tidak ada yang bisa aku katakan. Apalagi aku berusaha membela kasus ini. Tuan Malkani, apa kau bilang? Kau menyerah bahkan sebelum kasusnya dimulai? Tuan Malkani, aku percaya terhadapmu. Aku yakin kau cerdas dan kuat. Tapi kau telah mengecewakanku. Aku akan menyewa pengacara lain untuk sidang berikutnya. Tapi tolong, tangani kasus ini hari ini. Jangan khawatir Tuan Lutra. Mungkin tidak akan ada sidang berikutnya. Ini bisa menjadi kasus yang terbuka. Atau pengadilan dapat memberikan putusannya pada sidang pertama. Karenanya kita harus berangkat ke pengadilan. Risab dan Karan akan dibawa ke sana sekarang. Sekali lagi aku katakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik. Tapi aku tidak ingin memberikan harapan kepada kalian berdua. Maafkan aku. Apa yang akan terjadi pada Karan dan Risab? Semuanya akan baik-baik saja. Aku di sini. Aku akan membawa anak-anakku kembali. Jangan khawatir. Saatnya pergi ke pengadilan. Ayo pergi. Polisi menjadi malas akhir-akhir ini. Mereka seharusnya membawa tahanan lebih awal. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka harusnya belajar dari aku. Aku tiba di pengadilan dalam sekejap dan menunggu lebih lama. Tapi ada alasannya. Aku ingin lihat Lutra bersaudara terlihat menderita saat berjalan menuju pengadilan dengan kepala menunduk seperti seorang penjahat yang akan dijatuhi hukuman mati. Tapi kapan? Kapan aku bisa melihatnya? Jika ini terjadi, aku akan sangat senang melihat mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk. Bawa mereka segera, ayo.
Kau tidak perlu melakukan itu. Aku baik-baik saja. Ini memang zaman kegelapan. Kalian berdua sangat mulia dan juga baik hati. Tapi kalian telah dituduh secara salah. Ini tidak bisa dibenarkan. Kalian berdua dari keluarga terkenal, tapi kalian harus menghadapi penghinaan seperti ini. Tunggu sebentar. Karan, kau bisa membayarnya dengan menyelesaikan masalah ini. Kenapa kau tidak mau? Aku jadi ingat. Risap mencoba melakukan itu. Dia mencoba membayarnya. Kenapa kau melakukannya? Karan itu naif, tapi kau cukup bijaksana. Bagaimana kau bisa bertindak sebodoh itu? Maksudku, kenapa kau menawarkan uang padanya? Uang itu tidak bekerja di mana-mana. Kau bisa saja mencoba meyakinkannya, tapi tidak kau lakukan. Kau ingin bicara dengan gadis itu? Mungkin aku bisa meyakinkannya. Dan kau mungkin bisa aman, Karan. Haruskah aku bicara dengannya? Haruskah? Tidak. Apa yang kau lakukan itu menjijikan. Hei, dengar dulu. Ada cara untuk melakukan sesuatu. Kau ada hubungannya dengan keluargaku. Prita adalah tunanganku dan temanmu. Aku bisa memaafkanmu. Aku ingin katakan sesuatu. Aku khawatir dengan kalian berdua. Aku membayangkan apa yang harus kalian jalani di penjara dan keadaan kalian berdua nanti akan... Tapi, kalau kalian butuh sesuatu di penjara atau kalian merasa kesepian, kalian bisa menghubungiku. Aku akan berada di sana untuk kalian. Hei, apa kau sudah selesai? Bawa mereka pergi. Ayo pergi, pergi. Membayar Ritvic ternyata telah memberikan banyak manfaat bagiku. Dengar Ritvic, hal baik yang kau lakukan dalam hidupmu adalah menemukan gadis seperti Monisa. Dia hebat dan dia menghancurkan keluarga Lutra sepenuhnya. Luar biasa. Hebat sekali. Karan Lutra dan kakaknya Risap Lutra telah dihadirkan di pengadilan sekarang. Keduanya tertangkap basah dalam kejahatan yang berbeda. Mereka telah melakukan kejahatan serius dan akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sesuai rumor yang beredar, masyarakat dan pakar hukum sama-sama percaya bahwa hampir tidak ada peluang bagi Lutra bersaudara untuk dibebaskan. Kita tunggu saja. Kemungkinan mereka akan menjalani hukuman minimal 5 tahun atas kejahatan mereka masing-masing. Ada apa? Berita apa yang kau dengar? Kak Prita, Nenek, mereka membicarakan omong kosong tentang Karan dan juga Risap. Apa? Mereka mengatakan kalau mereka akan menjalani hukuman minimal 5 tahun. Ya, dan mereka tidak akan dibebaskan. Sarla, kau lihat putri-putrimu. Mereka khawatir pada Risap dan Karan. Ibu, handuknya basah. Aku perlu menjemurnya sampai kering. Ini akan cepat kering nanti. Kau tidak mau mengalah ya? Kenapa kau ingin mengeringkannya? Bungkus saja di kepalamu. Emosimu sangat panas. Aku tidak mengerti apa yang ibu katakan. Dengar Sarla, aku tahu yang ada di pikiranmu. Dengar, nak. Apa kau lupa betapa dekatnya keluarga Lutra dengan keluarga kita? Mereka memberikan banyak kasih sayang dan rasa hormat. Mereka sangat kaya dan kita berasal dari kelas menengah. Meski begitu, mereka memperlakukan kita dengan hormat. Mereka menyambut kita dengan hangat. Aku tahu, Karina tidak memberikan Prita rasa hormat yang pantas. Tapi hanya karena dia. Apa kau akan melupakan semua yang mereka lakukan? Bisakah kau memutuskan semua hubungan itu? Tidak, sayang. Mereka butuh kita saat ini. Dan kita harus pergi ke pengadilan.